pentingnya salat di dalam Islam, dan bahwasanya salat la tutsraku abada. Salat ini suatu ibadah yang tidak ditinggalkan selama-lamanya dalam keadaan apapun dan dimanapun. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah, terkhusus muslim, dituntut untuk senantiasa melaksanakan salat. Di sini kita bisa lihat betapa agung dan mulianya ibadah salat ini, dan dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi, memiliki derajat yang sangat luar biasa dalam Islam ini, karena tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Kita contohkan seperti berpuasa, ya, yang mana ibadah puasa ini bisa ditangguhkan pelaksanaannya ketika seseorang dalam keadaan safar atau sakit, atau dia tua renta, atau seorang perempuan yang dalam keadaan hamil atau dalam keadaan nifas contohnya. Salat tidak boleh ditangguhkan. Oleh karenanya di dalam ibadah salat ini, khusus ibadah salat, pada hukum asalnya tidak mengenal kalimat qada. Ya, ada namanya kalimat ada namanya kalimat qada. Adanya adalah melaksanakan ibadah di waktunya. Qada melaksanakan ibadah di luar waktunya. Di dalam ibadah salat tidak mengenal itu pada hukum asalnya. Maksudnya apa? Ibadah salat mesti dilaksanakan saat itu juga. Tidak boleh diqada di hari-hari berikutnya atau di waktu setelahnya, tidak boleh. Karena kalau seandainya seseorang tidak salat di waktu itu, maka waktunya akan habis. Kecuali dalam keadaan-keadaan yang memang sudah disebutkan dalam syariat. Seperti seseorang yang tertidur, salat subuh tertidur dia, terbangun dia dalam keadaan matahari sudah terbit, habis waktu subuh, maka dikatakan dalam hadis itu, barang siapa yang lupa karena ketiduran, maka dia boleh sholat setelahnya, langsung dia sholat gitu. Intinya berbeda dengan ibadah puasa. Ibadah sholat dilaksanakan pada waktu itu juga. Zakat contohnya, ibadah zakat, apakah zakatul fitri ataupun zakatul mal, bisa gugur ya daripada seseorang. Zakat fitrah contohnya, atau yang kita kenal dengan zakatul fitri. Zakatul fitri ini boleh digugurkan kepada seseorang muslim dan muslimah ketika apa? Ketika dia tidak punya kelebihan makanan di hari raya. Contoh keluarga, ada seorang ayah, ada seorang ibu, suami, istri, anaknya 3. Biasanya dia makan beras, ya, itu misalnya 3 kilo contohnya dalam sehari itu. Nah, ketika hari raya dia cuman punya beras ini dalam kadar 2 atau kurang daripada 3 kilo. Maka ulama mengatakan dalam keadaan seperti itu dia tidak wajib zakat fitrah, gugur dia. Apalagi zakatul mal, tidak setiap orang wajib untuk zakatul mal. Hanya orang-orang yang sampai nisab, kemudian sudah berlalu 1 tahun, maka wajib baginya untuk zakatul mal. Apakah bentuknya nakdan, emas dan perak, ataupun bentuknya tijarah, perdagangan, atau bentuknya al-an'am, binatang ternak. Lihat haji para jemaah. Haji di situ salah satu daripada wajib haji adalah al-istita'ah. Artinya punya kemampuan. Salat tidak ada. Di sini menunjukkan bahwasanya ibadah salat tidak tergantikan dengan apapun karena kedudukannya sangat tinggi. Salah satu ibadah dan satu-satunya ibadah yang Rasulullah SAW jemput ke langit yang ketujuh di malam Isra wal Mi'raj. Tidak ada ibadah seperti itu para jemaah. Ibadah-ibadah yang lainnya itu Rasulullah SAW terima daripada malaikat Jibril di bumi, salat di langit yang ketujuh. Di sini kita bisa lihat bagaimana keutamaan salat ini. Maka beliau mengatakan ketika kita mempelajari salat ahlil a'dzar ini menunjukkan kepada kita bahwasanya salat memiliki kedudukan yang sangat tinggi, keagungan yang sangat luar biasa, dan dia tidak bisa dan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, dan dia tidak mengenal istilah qada dan seterusnya. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya, puasa, zakat, haji, yang ini merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam. Di dalam sebuah hadis untuk menunjukkan bagaimana kedudukan salat ini,
tingginya derajatnya adalah karena dia salah satu ibadah ataupun ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan seluruh ibadah seseorang hamba itu dilihat barometernya di salatnya. Dikatakan dalam sebuah hadis dalam Sunan Al-Baihaqi, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, awwalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali, ibadah yang pertama kali, amalan yang pertama kali yang dihisab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat terhadap seorang hamba adalah salat. Fa in salahat, kalau salatnya baik, faqad anjaha wa aflaha, maka dia sudah beruntung dan dia akan selamat. Wa in fasadat, kalau salatnya tidak baik, kalau salat tidak baik ini berjamaah, dia salat tetapi tidak berkualitas. Apakah secara gerakannya atau secara bacaannya atau kekhusyuannya? Apalagi orang-orang tidak salat sama sekali. Jadi kalimat fasadat ini bukan sama sekali dia tidak salat, dia salat tetapi kualitasnya tidak seperti yang diharapkan. Maka dikatakan dalam hadis tadi, faqad khaba wa khasira, maka orang ini akan menyesal dan dia akan rugi. Dan seluruh amalan seorang hamba barometernya ada salat ini. Puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya, bacaan Qur'annya, seluruh ibadah dilihat yang pertama kali adalah salatnya. Artinya apa? Ketika seseorang berpuasa tidak salat, tidak terima puasanya berjamaah. Ketika seseorang bayar zakat, zakat fitrah ataupun zakatul mal, zakat harta, tapi tidak salat, tidak ada gunanya berjamaah. Ketika seseorang pergi haji, melaksanakan haji ke Baitullah Al-Haram, tapi tidak salat, tidak ada gunanya berjamaah. Ketika seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, sangat menghargai kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi tidak salat, tidak ada gunanya berjamaah. Tidak ada guna ini apakah di dunia apalagi di akhirat. Karena barometernya adalah salat tadi. Kalau salat tidak baik, berarti seluruh amalan seperti itu. Oleh karenanya kita wajib untuk memahami tentang perkara ini berjamaah. Dan salat adalah salah satu atau satu-satunya ibadah yang wajib untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita semenjak umurnya 7 tahun. Muru auladakum bis shalah idza balagus sab'a. Perintahkan anakmu, suruh anakmu salat kalau dia sudah berumur 7 tahun. Pukul dia kalau dia berumur 10 tahun. Ada enggak ibadah lain seperti itu berjamaah? Tidak ada. Secara nas tidak ada. Puasa memang ada, kita diharuskan untuk mengajarkannya setengah hari, seperempat hari, setengah hari. Kalau sholat tidak ada berjamaah. Secara nas jelas gitu. Di sini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan ibadah sholat ini.